Dan sebelum kita melanjutkan dengan diskusi tanya jawab, ya, Bante ingin menyampaikan sedikit posisi duduk. Ya. Duduk jangan seperti ini. Kalau Anda duduk seperti ini, ya, itu nggak akan tahan lama, ya. Dan posisinya nggak nyaman, ya. Jadi kedesak ke belakang, susah tegak, ya. Dan permukaan yang menyentuh, jadi bagian tubuh yang menyentuh tempat duduk atau lantai itu sedikit sekali. Semakin sedikit kita menyentuh alas, semakin berat, nah, tekanannya semakin tinggi. Dan jangan hanya asal seperti ini, hilang dua-duanya. Yang satu di sini, yang satu begini, ini juga nggak bakal bagus, ya. Kalau mau seperti patung Buddha setengah seperti ini, nggak apa-apa, ya. Tapi untuk pemula, Bante sarankan kakinya, ya, sejajar, tidak ada yang ditindih, ya. Harus dibiasakan. Kalau Anda memulainya sudah salah, akan sulit sekali diperdudukan, ya. Bante sudah sering kasih perumpamaan. Kalau Anda, karena di sini terutama olahraga yang paling populer itu salah satunya, dan yang berprestasi itu badminton, ya kan? Anda tahu semua. Kalau Anda megang raketnya sudah salah, sulit jatuh, ya kan? Kalau Anda megang raketnya sudah salah, tidak akan jatuh. Seberapapun Anda rajin berlatih karena megangnya salah, nggak ada harapan untuk maju. Jadi posisi harus benar, ya, posisi harus benar. Nah, sekarang Bante berikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya, ya, baik sehubungan dengan sutta yang kita bahas atau pertanyaan lain, misalnya sehubungan dengan kesulitan yang Anda temui atau ketidakjelasan yang Anda alami pada saat mempraktekkan meditasi, ya. Silakan. Ini adalah kesempatan yang sangat penting, karena kalau Anda tidak jelas, kalau Anda bingung dan Anda tidak mendapatkan solusinya, Anda tetap bingung dan tidak bisa melanjutkan latihan dengan baik di rumah. Silakan. Ada? Ya, silakan. Ini tolong mic. Mudah-mudahan betul. Bante, saya mau tanya ini. Saya kalau latihan dulu tuh pernah mengalami mungkin 3 pertemuan, yaitu mengalami rasa sakit yang tidak berkesudahan gitu. Cuman saya lawan terus, nggak berkesudahan. Itu sebaiknya kita stop sementara. Apa yang terusnya seperti itu, Bante? Itu aja sebenarnya. Kalau misalnya target duduk 1 jam, ya, dari awal sakit, dari awal duduk sampai akhir duduk sakit, nggak jadi masalah, nggak perlu disentuh, ya. Selama Anda bisa memperhatikan objek yang berupa ketidaknyamanan tersebut, lakukan, ya. Jadi jangankan cuma 1 jam, ada kadang-kadang walaupun Anda duduk 3 jam, bisa dari awal sampai akhir tetap sakit. Contohlah, Anda memang punya penyakit, contoh sakit pinggang, ya kan? Ya karena itu memang sakit pinggang, ya ada sakitnya, ya dari awal dulu sampai akhir dulu bisa tetap sakit pinggang tetap. Tetap kita perhatikan, nggak jadi masalah kalau Anda bisa perhatikan, ya. So, Anda perhatikan, nggak perhatikan, ya sakit pinggangnya tetap ada, ya. Yang penting ingat, sakit bukan untuk dilawan. Kita hanya memperhatikan, dan bukan meditasi ini bukan bertujuan bisa menghilangkan rasa sakit, bukan itu juga.
Tujuannya adalah memahami anicca dukkha anatta. Sakit itu terkondisi nggak? Terkondisi kan? Karena itu adalah hal yang terkondisi, dia berarti tidak kekal, anicca, ya kan? Karena tidak kekal, dia adalah dukkha. Karena anicca dan dukkha, dia anatta. Kita harus mengetahui ini. Bukan berlatih, ya kan, mengerahkan kekuatan fisik supaya apa? Bisa bertahan selama 1 jam menahan sakit. Bukan cuma itu. Bisa melihat lenyapnya sakit. Bukan cuma itu. Ya. Yang tujuan utamanya adalah memahami anicca dukkha anatta. Ya. Karena pemahaman inilah yang akan membawa kita mencapai pencerahan. Ya. Bukan kuat duduk, bukan kuat tahan sakit, bukan itu. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Jangan malu untuk bertanya. Ya. Belum ada, kalau belum ada, untuk mengisi waktu Bante ingin ingatkan, bila yang belum mendengar, ya kan, karena untuk latihan ini, ya, kita harus apa? Nah, contohnya tadi, ya, Supa Buddha. Nah, Sang Buddha memberikan ceramah setahap demi setahap dana, ya kan, tentang baru sila, ya kan, hasilnya kenikmatan di alam dewa, kemudian apa? Hal-hal yang mengecewakan, sisi buruk dari alam dewa. Baru beliau menjelaskan 4 kesunyatan mulia. Tapi tentu saja di 4 kesunyatan mulia pun ada sila, ya. Sila, kemudian samadhi dan panya, ya kan. Jadi untuk samadhi landasannya panya. Untuk samadhi landasannya adalah sila, ya kan. Makanya kita harus menjaga sila baik-baik, ya. Karena tanpa sila yang baik, samadhi susah dibina, ya. Oleh karena itu, Sang Buddha di satu sutta mengatakan agar kita ini sering berlatih uposatha sila, ya, 8 sila. Karena uposatha sila mengkondisikan indera-indera kita untuk sementara jauh dari objek-objek yang menyerang indera. Uposatha sila kan contohnya, ya kan, tidak melihat tontonan, tari-tarian, musik-musik, ya kan. Ini kan menyerang semua, kan, menyerang mata kita, kuping kita, ya kan. Menggunakan wangi-wangian, ya kan, hidung, makan hanya sampai tengah hari, nggak boleh lebih dari itu. Mengurangi pengelakatan akan objek-objek yang nikmat untuk dikejar, ya kan. Menggunakan tempat tidur yang sederhana, ya kan. Sentuhan indera jasmani, ya. Jadi sila itu membantu kita, karena kalau kita terus diserang indera-inderanya dan kita tidak mengkondisikan, menjauhi untuk sementara, kita sulit mengembangkan konsentrasi, ya. Nah, salah satu tadi yang Bante sebutkan dalam uposatha sila itu tidak makan setelah tengah hari, dan Anda harus tahu, ya, tengah hari itu bukan jam 12, ya. Jadi karena belum ada pertanyaan, Bante ingin beritahu kembali, ya kan. Nah, kalau Anda mempunyai komputer pakai Windows 10, Windows 10, ya kan, itu ada di sini, ya kan, itu ada fitur yang namanya cuaca, ya, atau weather kalau bahasa Inggrisnya, ya, di sini cuaca. Kalau Anda klik dan Anda terhubung dengan internet, Anda akan mendapatkan ini, ya. Dan di bawahnya itu ada waktu yang menunjukkan matahari terbit dan matahari terbenam, ya. Ini bedanya, ya. 12,
12 jam 21 menit, ya kan? Tengah-tengahnya berarti 6 jam 10 menit setengah, ya kan? Kalau ditambah ke sini 6 jam tambah 10 menit setengah berarti berapa? 11.37 setengah, ya kan? 11.36 setengah karena 10 setengah ini. Ini kan 21 ya kan? 10 setengah, jadi jam 11 lewat 36 setengah menit, ya. Itu udah tengah hari, ya. Ini datanya dari sini, nggak kebaca mungkin mana. Koreca, ya. Ini website. Nah tuh, ya. Tapi website ini kurang tepat. Ada yang salah. Misalnya untuk Surabaya salah. Nah, contoh Surabaya, ya. Ini dia jam segini, tuh. Ini perbedaannya. Jadi 6 jam 10 menit, 11 menit setengah. Sampai ke sini. Jam 11 lewat 12 setengah menit tulisan. Banyak yang mulai jam 11 nerimanya, ya kan? Belakangan ini kan lagi ada kecanduan baru, namanya kecanduan handphone. Saya melihat pada saat orang bermain handphone itu dia bisa berkonsentrasi, pada saat dipanggil nggak dengar sama sekali, gitu. Tapi sedangkan kita pada saat bermeditasi, padahal kita sudah berkonsentrasi, berusaha konsentrasi, suara dari luar masih masuk, nggak bisa begitu kan ya. Pertanyaan bagaimana? Pertanyaannya Kenapa bisa seperti itu? Padahal kita sudah berusaha pada saat bermeditasi, berusaha berkonsentrasi, ya. sedangkan yang satu lagi dengan mudahnya gitu. Karena di situ, ya, tidak ada rasa senang, tidak ada rasa suka. Kalau Anda menyukai sesuatu, Anda akan gampang fokus, ya kan? Pelajaran yang paling Anda nggak sukai, kalau pas pelajaran itu mau diarahkan ke sana, pikirin itu susah kan? Aduh, cepetan selesai, ya kan? Tapi kalau pelajaran yang Anda sukai, ya kan? Senang kan? Senang, pelajaran ini mulai, ya kan? Anda fokus, ya kan? Karena Anda menyukainya, maka pikiran mudah diarahkan. Ini ada sultannya, ya. Jadi, ya, karena kita menyukai. Kalau Anda baca buku dan Anda tidak mengerti apa yang Anda baca, malas nggak jadi? Malas kan? Bosan kan? Kalau Anda menyukai apa yang Anda baca, wah, demen, ya kan? Kayak orang-orang nih, nggak tahu zaman sekarang masih berlaku apa enggak, tapi zaman bahasa remaja itu yang namanya cerita Kopingho, waduh, itu orang udah betul-betul itu sampai berjam-jam duduk cuma baca itu aja, ya kan? Fokus dia, ya kan? Penting nggak suka baca, tapi orang-orang ada suka baca Kopingho itu. Komik Bante juga nggak suka, orang-orang suka sekali karena dia suka, dia bisa fokus, ya. Jadi Anda harus menyukai latihan ini. Bagaimana caranya? Pertama, Anda harus mengerahkan usaha sehingga apa? Bisa melihat dengan jelas. Kalau Anda bisa melihat dengan jelas, Anda bisa menikmatinya. Anda bisa merasakan perasaan senang di sana. Kalau Anda senang, Anda akan bisa makin dalam. Jadi kalau Anda usahanya lemah, Anda nggak bisa melihat dengan jelas. Kalau baca buku kurang, itu malah makin mengganggu. Jadi melihatnya aja kurang, bagaimana membaca dan mengerti, ya kan? Jadi harus mengerahkan usaha supaya bisa melihat dengan jelas. Pakai kacamata, pakai kaca pembesar. Kalau meditasi, usahanya harus besar sehingga pikiran bisa diarahkan dengan baik dan melihat dengan jelas objeknya. Kalau kita bisa melihat dengan jelas, kita mengetahui dengan detail, akan timbul rasa senang, ya. Dengan timbul rasa senang, ya kan, pikiran menjadi tenang, bahagia. Dengan demikian lebih mudah diarahkan lagi, konsentrasinya lebih baik, sehingga apa? Kebijaksanaan mudah muncul, ya.
Ada lagi yang lain? Sambil menunggu, Bante akan carikan sutanya. Ada lagi yang lain? Silakan. Pindahin ke sini. Nah, apa tujuan dari mempunyai sila yang baik? Kebebasan dari penyesalan. Apa tujuan kebebasan dari penyesalan? Timbul rasa senang, ya. Ini kalau nggak salah apa ya? Pamoja, bahasa palingnya. Ini agak sulit atau ya pamoja. Nah, setelah timbul rasa senang, badan jadi segar, piti ini, ya. Nah, setelah rasa senang muncul, ya kan, kita jadi tenang. Coba kita lagi bete, wah gelisah, pikiran kayak ke sono kayak di sini, ya kan. Kalau kita menyukai sesuatu, pikirannya tenang di situ, ya kan. Nah, setelah tenang, betul-betul menikmatinya, itu bahagia. Tujuan dari bahagia, konsentrasi muncul, ya. Konsentrasi muncul bisa melihat sebagaimana ada. Kalau kita bisa melihat sebagaimana adanya, timbul kekecewaan. Oh, ternyata ini yang indah ini ternyata tidak indah. Ternyata yang kata kita kekal ternyata tidak kekal. Ternyata yang tadinya suka ternyata duka. Ternyata yang tadinya ada intinya atap ternyata anatta. Tercerahkan. Ya. Ini sang Buddha mengatakan. Makanya apa tadi? Jaga sila baik-baik. Ya. Jaga sila baik-baik. Jangan malas. Ya. Karena kalau kita silanya baik, nggak punya musuh, nggak punya yang lain-lain, jalan pun tenang kan? Ya. Kalau banyak musuh, jalan ke sono, nah ke sini, takut cemas, ya kan? Lagi duduk pun mau meditasi, takut ada yang ngomong di belakang. Ya. Jadi sila harus bagus, pikiran udah diarahkan, ya. Terjawab, ya. Ini bahkan ada sutanya. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, silakan. Dan saya ingin bertanya, tadi kan Bante menyebutkan yang khotbah bertahap, pengajaran bertahap itu menghubungi kata ya, kalau misalnya itu apakah ada contoh cara mengungkapnya dari Sang Buddha? Maksudnya Ada ceramah lengkap? ada maksudnya contoh cara sutanya gitu Bante. Contoh sutanya yang tadi itu, jadi hanya dikatakan Sang Buddha, ya kan, setelah mengetahui bahwa orang ini bisa tercerahkan, beliau biasanya melakukan ceramah damai tahap demi tahap, ya. Tapi kan kadang-kadang siapa? Kadang-kadang kan pendengarnya kan beda-beda, ya kan? Nah, disesuaikan dengan pendengarnya karena Sang Buddha tahu. Contoh lah, ini anak TK, ya kan? Ya Bante nggak bakal bisa langsung ngasih pelajaran SMA, ya nggak? Tapi kalau ini SMA dikasih pelajaran TK, dia juga bosan, ya kan? Makanya kita harus mengetahui siapa pendengarnya. Nah, Sang Buddha itu bisa membaca. Nah, jadi Sang Buddha kadang-kadang dia langsung ngomong tentang pahanya, kadang-kadang langsung ngomong konsentrasi, ngomong sila. Tapi kalau ada juga orang ini harus bertahap, ya dia ngomong dana sila berkahnya, kemudian sisi buruknya, cacatnya, baru dia jelaskan. Kalau mau keluar dari penderitaan begini. Ada banyak sutanya yang seperti itu dijelaskan, ya. Jadi apa? Makanya kita harus belajar, ya. Kalau sekarang kita betul-betul tahap demi tahap, ingat kan? Kita ini kelompok berapa? Jenis berapa? 3 atau 4 kan? 3 lah, 4 kejangan, ya. 4 kejangan sampai ke 3 lah. 3 itu latihannya bagaimana? Menyenangkan atau penuh duka? Penuh duka.
kebijakannya cepat apa lambat? Lambat. Jadi kalau kalian merasakan banyak sakit, kok majunya lama, emang begini manusia sekarang, emang begitu. Ya. Kalau kalian bersungguh-sungguh, seandainya gagal sekarang, besok mungkin naik jadi nomor 2. Kalau kalian semua sekarang sudah begini dan malas, ya makin turun kan? Itulah gunanya belajar agama. Kita mengetahui, oh saya sekarang adanya di sini. Bagaimana supaya saya bisa meningkat? Ya. Lalu kita nggak belajar, udah merasa saya nggak bakal bisa. Ya kalau nggak belajar ya makin awal lagi makin merosot. Ya. Ini penting itu belajar abidama itu penting. Nah di abidama dikatakan ini bagian kasih sedikit lah. Anak besok ini tanggal berapa ini 9 ya? 9 sampai 16 di perguruan budi itu ada pelajaran abidama. Ya. Jadi kalau kalian ingin betul-betul mendalami agama, ya, Bante sangat anjurkan untuk mengikutinya tanggal 9 sampai 16 ya, di perguruan budi. Walaupun Anda belum mengenal abidama sama sekali, nggak apa-apa, masuk aja. Tapi jangan ikutin di tengah-tengah. Kalau Anda sudah mengenal, sudah bisa, bolehlah di tengah-tengah. Awalnya sangat penting itu, ya. Tapi jangan ditelan bulat-bulat, ya. Jangan ditelan bulat-bulat, itu saja, ya. Jadi belajarlah sungguh-sungguh. Bante ingin katakan lagi, ya. Ini sebagai penutup lah, 1 menit tuh. Bante juga ingin kasih pengumuman ini. Wah, nggak usah pakai ini lah. Manggala Sutta, Bahu Sacaca, Si Pangca, terusnya Winayoca, mempunyai banyak pengetahuan adalah berkah utama. Menjadi terampil, mempunyai keterampilan. Maksudnya apa? Setelah kita belajar banyak, punya pengetahuan banyak, kita terampil dalam teori tersebut. Ya kan? Anda baru lulus kuliah belum terampil kerja kan? Pengetahuan udah punya, ya kan? Anda sekarang bekerja, semakin lama semakin terampil, semakin mahal nilai jualnya kan? Semakin berkah. Tapi untuk bisa punya pengetahuan yang banyak, untuk bisa terampil, Anda harus disiplin. Ya kan? Kalau Anda malas-malasan, mau belajar malas, bagaimana bisa punya pengetahuan yang banyak? Nah itu perlu disiplin, dan Bante ingin menularkan disiplin. Makanya pada saat ODM peraturannya banyak yang Bante minta. Karena apa? Hanya orang-orang disiplinlah, dan kita kalau tahu tadi. Yang ketiga, latihan harus sungguh-sungguh. Tanpa disiplin gak bakal bisa. Ya. Jadi ini sebagai penutup Bante ingin ulangi lagi, ya. Jadi untuk ODM Bante mulai Januari 2019, ini panitia juga harus pertimbangkan karena ini mungkin pesertanya akan semakin sedikit. Bante tidak memaksakan kalian untuk mengundang Bante, tapi kalau mau, ini semua peserta wajib membaca ulang instruksi meditasi. Ini lebih banyak lagi bukunya. Kalau di buku itu apa yang dicetak atau PDF-nya halaman 137 sampai 160. Jadi bagaimana mencatat itu juga harus dibaca, bukan cuma instruksinya saja. Dan panitia tolong dicek ininya, Bante cek di pengumuman meditasi ODM waktu Juli itu linknya udah nggak bisa dibuka itu, ya. Jadi tolong dicek atau Anda harus upload kembali dan linknya itu ini pakai link Bante, ya. Semua peserta wajib melatih atau berlatih meditasi jalan terlebih dahulu 2 kali minimal. 1 kalinya 30 menit. Jadi Bante ini peserta baru mengetahui, meditasi itu ntar dipikirnya gampang, dia datang ke sini, nggak mau meditasi jalan. Tapi kalau udah di rumah dia nyoba, oh meditasi jalan berat ya, saya berani ikut nggak ya? Jadi hanya yang mempunyai kemauan yang keras, yang sungguh-sungguh yang akan ikut. Ya. Yang ketiga, peserta baru, jadi belum pernah ikut ODM dengan Bante yang tinggal dalam radius 15 km dari Wihara Padang Utara harus menghadiri acara meditasi Senin malam bersama Bante setidaknya 2
Misalnya retret 10 hari di Asati, Anda harus ikut meditasi Senin malam terlebih dahulu. Karena mulai Januari Bante ingin meditasinya nggak cuma duduk, tapi ada jalan juga. Jadi Bante akan menjelaskan juga. Karena tanpa meditasi jalan, Anda nggak bakal bisa. Anda bisa duduk seharian, nggak bisa, ya kan? Pikiran akan gelisah. Jadi harus dicampur dengan jalan. Pada saat duduk capek, kita bisa jalan. Pada saat duduk dan jalan capek, kita harus bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Kalau Anda bisa ini tiga-tiganya, majunya cepat. Ya, jadi Bante bukan ingin menyiksa, tapi ingin mengkondisikan, karena kita ini adalah top-topnya itu jenis ketiga. Ya, jenis ketiga. Jadi nggak bisa nyantai-nyantai gitu. Ya, oke, waktunya sudah habis, lebih sedikit. Mari kita tutup dengan melakukan aspirasi dan dilanjutkan dengan pelimpahan jasa. Tolong bersikap anjali dan ikuti apa yang Bante ucapkan. Tolong ikuti dengan sepenuh hati. Semoga jasa kebajikan yang kami kumpulkan menjadi landasan yang kuat bagi tercapainya maga, pala, dan nibbana. Kami limpahkan semua jasa kebajikan yang kami kumpulkan kepada semua makhluk, khususnya kepada almarhum Bapak Amir Sujono, almarhum Bapak Kui Sengku, almarhum Bapak Kui Engmo, almarhum Bapak Lim Tian Seng, dan para leluhur kami. Semoga semua makhluk dapat berbagi dan menikmati sebesar jasa kebajikan yang kami kumpulkan. Semoga semua makhluk hidup bahagia, damai, dan bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk secepatnya mencapai nibbana. Sadu, sadu, sadu. Suki Ontu Duka Mucantu. Semoga Anda semua bahagia. Semoga Anda semua dapat berlatih dhamma dengan baik, dan semoga Anda semua secepatnya merealisasi maga, pala, dan nibbana.